Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda. Dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Dukungan Anda sangat kami nantikan supaya kami lebih bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Dan mari saja kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Kamis 10 Desember 2020. Tadi pagi di Market Outlook kami memberikan perkiraan bahwa hari ini IHSG akan berada di dalam teritori merah sebesar 51% dan kemungkinan merahnya hanya tipis saja. Dan ternyata itu terjadi. IHSG merah tipis 0,18%. Tapi kalau kita lihat sebenarnya IHSG ditutup di harga atau di zona merah ini tidak demikian ceritanya dari awal pembukaan. Di awal pembukaan IHSG dibuka di 5.977 dan sempat menyentuh titik tertingginya menembus batas psikologis yaitu di 6.004,423 dan sempat turun di titik terdalamnya di 5.911,914 untuk akhirnya ditutup di 5.933,698 atau mengalami penurunan 0,18% atau 10,711 poin. Hari ini IHSG memang ditarik ke bawah atau dikejutkan oleh munculnya berita tentang cukai rokok. Jadi cukai rokok yang selama ini ditarik-tarik selalu beritanya naik tidak, akhirnya diketok palunya naik. Dan tiba-tiba dua raksasa emiten rokok yaitu KGRM dan HMSP langsung terpelanting ke bawah. Memang sebetulnya tiap tahun ada kenaikan cukai rokok. Hanya ketika di tahun 2018 tidak ada kenaikan cukai rokok, maka didobelkan atau dinaikkan 2 kali lipat di tahun 2019 yang lalu. Dan di tahun 2020 ini kembali naik. Itu sebenarnya wajar saja setiap tahun naik. Cuma mungkin yang menjadi pertanyaan bagi para pelaku pasar adalah sudah COVID, sudah industri rokok tertekan karena ya kita tahu COVID adalah penyakit pernafasan yang berhubungan dengan pernafasan, sedangkan rokok juga berhubungan dengan pernafasan. Kok dinaikkan lagi cukainya? Jadi mungkin itu, dan itu menyebabkan baik Sampurna maupun gudang garam jatuh ke dalam auto rejeksi atau auto reject bawah atau ARB. Dan kalau kita lihat sendiri market hari ini sebetulnya juga berjalan dengan volume yang sangat besar. Ya ini 19,837 triliun, luar biasa. Tercatat 204 saham menguat dan 268 saham melemah. Dan kalau kita lihat investor asing hari ini hanya melakukan net foreign sale tipis yaitu 70,32 miliar rupiah. Dan market capital atau nilai pasar dari IHSG hari ini adalah 6.926,231 triliun.
Saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing adalah BBCA, net foreign buy 558,4 miliar, dan sahamnya naik 425 poin atau 1,31% ke 32.875. Kemudian disusul BMRI, net foreign buy 216,3 miliar, sahamnya naik 125 poin atau 1,87% ke 6.800. Astra International Indonesia di tempat ketiga, net foreign buy 127,6 miliar, dan sahamnya naik 2,19% atau 125 poin ke 5.825, sekaligus menjadi yang tertinggi di deretan net foreign buy. Di posisi keempat ada MDKA, net foreign buy 55,9 miliar, tapi sahamnya satu-satunya yang mengalami pelemahan dari saham-saham yang di-buy oleh investor asing ini, turun 90 poin atau 4,43% ke 1.940. Dan yang terakhir adalah INTP, Indo Semen Tunggal Perkasa, ini net foreign buy 31,2 miliar dan sahamnya naik 100 poin atau 0,69% ke 14.525. Sedangkan deretan saham-saham yang banyak dijual oleh investor asing, nomor 1 adalah BBRI, net foreign sale 143,3 miliar, sahamnya turun 70 poin atau 1,59% ke 4.330, sekaligus yang mengalami pelemahan paling banyak. Di posisi kedua ada BBNI, net foreign sale 139,9 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 0,75% ke 6.600. Di tempat ketiga ada TLKM, net foreign sale 135,7 miliar, sahamnya turun 40 poin atau 1,21% ke 3.260. Di posisi keempat ICBP, net foreign sale 110 miliar dan sahamnya naik 150 poin atau 1,53% ke 9.950, dan sekaligus menjadi satu-satunya yang ada di teritori hijau yang di net foreign sale. Dan yang terakhir adalah INDF, net foreign sale 71,6 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,36% ke 6.975. Harga emas hari ini di pasar spot juga mengalami penurunan menjadi 1.832 US dollar per troy ounce atau turun 0,39% atau 6,61 poin, atau kalau dirupiahkan adalah 824.768. Hari ini kurs rupiah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Rupiah diperdagangkan di 13.999 per 1 US dollarnya. Artinya rupiah menguat 0,62% atau 88 poin. Dan kalau kita lihat di bursa regional Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami pelemahan 0,23% atau 61,699 ke 26.756,240. HSI atau Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 0,35% atau 92,250 poin ke 26.410,590. Straits Times Indeks Singapura mengalami pelemahan 0,64% atau 18,11 poin ke 2.824,960. Sedangkan Shanghai Composite Index menjadi satu-satunya yang menguat 0,04% atau 1,32 poin ke 3.373,28. Dan ini memang sejalan dengan prediksi kita di market outlook bahwa market Asia hari ini akan merah merona. Lalu kalau kita lihat dari bursa Eropa yang baru saja dibuka, FTSE 100 Index London menguat 29,83 poin atau 0,45% ke 6.594,120. GDXI atau Xetra DAX Frankfurt menguat 0,15% atau 20,42 ke 13.360,680. Dan Dow Jones Index Future menguat 0,19% atau 57 poin ke 30.120. Dolar Index atau DXY kembali melemah 0,09 poin atau 0,1% ke 91. Dan melihat kemungkinan bahwa market Amerika dan market Eropa hari ini akan ditutup dalam teritori hijau, dan hari ini IHSG dengan transaksi yang luar biasa jumbo tapi tidak terseret ke bawah, malah berhasil melakukan rebound atau melawan dari minus kurang lebih 0,42 menjadi minus 0,18. Kami memperkirakan besok IHSG akan berada dalam teritori hijau sebesar 51%.
kami tidak terlalu berani karena seperti kita ketahui bahwa besok adalah hari Jumat yang biasanya dipakai oleh banyak orang untuk take profit atau sell off. Tapi kita tunggu saja bagaimana market Eropa dan Amerika nanti malam dan juga market Asia besok pagi. Untuk jelasnya, mari kita pantau bersama di market outlook kami sebelum pasar modal kita buka. Demikianlah sedikit yang kami bisa bagikan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai informasi dan insight menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.